Apakah ada jalan tengah mengatasi dilema pembagian bantuan? Kami akan membahasnya bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Bupati Bolaang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sehan, nanti kita juga akan bergabung dengan Mensos. Pak, dalam video Pak, Anda terlihat begitu kesal karena merasa proses pembagian bantuan ini terlalu berbelit-belit. Memang seperti apa Pak? Serumit apa birokrasinya? Begini, Mbak. Jadi mungkin saya runut dulu, Mbak ya. Eh, Sejak tanggal 20-an Maret itu, setelah pemerintah pusat kemudian memerintahkan semua kepala daerah untuk waspada terhadap penyebaran COVID-19 corona, maka pemerintah Boltim waktu itu sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan. Karena kita akan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat guna untuk pencegahan. Jadi tidak boleh lagi orang Boltim waktu itu untuk keluar. Saya tanggal 23 itu sudah mengeluarkan surat bersama kepada seluruh masyarakat dan memerintahkan bahkan ASN bekerja di rumah, anak sekolah belajar di rumah. Dan kemudian langsung di 4 titik perbatasan dengan beberapa daerah, kita langsung coba melakukan pengetatan. Nah, rakyat Boltim, kemudian saya turun sampai jam 12 malam. Saya mungkin bupati yang selalu naik di atas mobil terbuka untuk memberikan edukasi ke publik, kepada masyarakat, bahwa kita tidak hanya sekedar untuk memutus mata rantai, tapi ini memang perlu sebagai perjuangan bangsa. Nah, konsekuensinya tentunya kita pemerintah harus menyiapkan beberapa kebutuhan publik akibat pembatasan. Saya waktu itu mengambil keputusan pertama bahwa dari 81 desa, dana DD-nya itu per 100 juta kita akan kelola dan kembali akan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako, kemudian APK, kemudian persiapan untuk melakukan semprot disinfektan. Kenapa Anda sampai harus marah begitu Pak Sehan? Persoalannya begini, saat kita sudah menetapkan itu, tiba-tiba turun surat Menteri Desa bahwa dana desa hanya dapat digunakan untuk padat karya, tidak boleh untuk pembelian sembako. Bahkan waktu itu di dalam konferensi pers kita bicara dengan Pak Gubernur Sulawesi Utara, dia melarang karena ada. Tapi kan sudah dicabut Pak oleh Kemendagri yang minta dana desa untuk penanganan corona, boleh gitu Pak. Oke. Nah ini awal. 1 minggu kemudian turun surat Menteri Dalam Negeri memerintahkan bupati untuk segera memerintahkan kepala desa untuk melakukan perubahan dana desanya dengan mekanisme membicarakan dengan BPD. Tapi ada yang menarik di situ, tidak perlu ada evaluasi dari pemerintah daerah, sehingga saya pun tentunya melihat bahwa ini akan ada kesulitan pada pertanggungjawaban karena Juknis itu harus keluarkan perbuk dari peraturan bupati. Tapi biarlah kita jalankan ini. Nah, minggu berikut turun lagi surat Menteri Desa membatalkan yang pertama dan memerintahkan untuk dapat dilakukan juga untuk BLT. Nah, persoalannya dari Menteri Sosial juga menurunkan surat untuk BLT. Maka dua dinas ini, antara dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta dinas sosial, itu melakukan pendataan itu begitu kesulitan. Nah, di mana awal pertama? Karena saya sudah menurunkan bantuan kepada masyarakat, tapi terkendala, Mbak. Terkendala oleh masyarakat yang dapat PKH tidak boleh dapat, yang mendapatkan BLT dari 2 kementerian tidak boleh dapat. Yang sudah dapat BLT tidak boleh dapat PKH, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, kita konfirmasi ke Menteri Sosial Pak Juliari. Pak Juliari? Ya, Pak, ini bantuan sudah menumpuk tapi tidak bisa dibagikan ke warga yang terdampak corona hanya karena masalah birokrasi, Pak. Saya kira saya perlu luruskan dulu. Yang pertama, ini kan memang situasinya genting. Kami paham bahwa situasi di daerah juga, kepala-kepala daerah menghadapi rakyat juga tidak mudah, itu kami sangat paham. Namun tentunya seperti contohnya yang disampaikan Pak Bupati Bolaang Mongondo Timur tadi mengenai surat dari Menteri Desa yang saya nggak tahu ya, karena kan beliau bisa saja kirim beberapa surat tapi kan tidak koordinasi dengan kami dan memang mungkin tidak perlu. Kalau untuk bansos tunai yang dari Kemensos itu memang dari awal kami duluan yang sudah persetujuan Presiden dan kami akan lakukan. Memang
kami membuat aturan, dan ini juga karena perintah Presiden bahwa jangan sampai nanti bantuan bertumpuk-tumpuk. Coba kita bayangkan kalau kita berikan bantuan ke keluarga itu lagi. Pasti kan akan terjadi kecemburuan. Karena contohnya program PKH, program kartu sembako, ini kan tidak ada COVID pun kan program ini jalan terus. Nah sementara yang bansos tunai ini kan hanya 3 bulan, April, Mei, Juni. Jadi tentunya kita berharap supaya ya kalau ada bansos tunai kita berikan saja ke saudara-saudara kita di daerah yang belum pernah selama ini mendapatkan program-program reguler seperti PKH atau program kartu sembako. Satu, yang kedua, datanya juga kami berikan sebagai referensi. Pada saat kami video conference, saya video conference dengan seluruh kepala daerah, kabupaten kota. Saya kira Pak Bupati Pulangamondo Timur juga hadir. Itu 16 kali. Dan di situ saya tidak satu arah. Saya juga membuka diskusi, walaupun mungkin tidak semua, karena kan banyak tidak mungkin satu persatu diberikan. Kita juga membuka diskusi, tidak hanya satu arah perintah-perintah saja. Bahwa supaya ini tidak menumpuk. Nah setelah itu, ada perintah dari Presiden supaya untuk menambah, ini kan bagus sebenarnya. Baik. Menambah amunisi lah istilahnya, bantuan ke rakyat dari dana desa, boleh juga bansos tunai. Ya, Baik, Pak Bupati silakan Pak Sehat. Keluar lagi. Ya, jadi terima kasih Pak Mensos. Saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos ini ada bagian daripada kepedulian. Tapi begini Pak Mensos, rakyat ini udah nunggu Pak. Coba bayangkan Pak, ketika saya bagikan kepada yang tidak mendapatkan BLT, itu nangis yang mau dapat BLT. Sudah dicatat namanya, tapi belum ada barangnya. Sementara dia mau makan hari ini Pak. Nah saya marah waktu itu ketika saya turun, karena saya ini bupati, mungkin Pak nanti dicek, saya bupati yang setiap saat tidak ada hari tanpa saya turun ke rakyat saya sejak tanggal 23. Saya capek-capek sampai jam 12 malam Pak. Saya harus naik di atas mobil terbuka mengajak rakyat jangan keluar. Persoalannya saya tahu persis. Dia mau melaut dapat ikan yang tadinya harga 250 tinggal laku paling tinggi 25.000. Hasil pertaniannya sulit untuk laku gitu. Karena orang semuanya menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas. Saya kasihan ketika saya mau datang ke satu kecamatan menurunkan bantuan, karena saya turun langsung Pak. Saya tidak di tempat Pak. Saya ini orang lapangan. Baik. Pak Juliari, bagaimana ini Pak? Rakyat sudah kelaparan sampai menangis, tapi birokrasinya masih cukup panjang begitu Pak untuk menerima bantuan. Yang pertama, sebenarnya tidak, kalau birokrasi itu pasti ada. Tidak mungkin nggak ada birokrasi. Pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau program, kita bicara program reguler ya, program PKH dengan program kartu sembako yang pasti Pak Bupati sangat mengetahui. Itu kan sudah berjalan. Ya. Kemudian bansos yang tunai atau istilahnya BLT ini kan tambahan, ya. Artinya tadi yang Pak Bupati komplain bahwa kenapa yang sudah didata tapi belum belum diturunkan. Ya kami kan perlu sedikit waktu lah. Tapi saya sempat lihat videonya Pak Bupati yang marah-marah itu. Artinya sebenarnya kepala-kepala daerah silahkan, KPK pun juga semua aparat penegak hukum juga tidak akan mempermasalahkan apabila misalnya Pak Bupati punya beras, berikan saja. Saya cek juga dengan Pak Gubernur Sulut, menurut Pak Gubernur Sulut juga, beliau bilang bahwa silakan bupati-bupati kalau punya beras, mau dia kasih ke yang PKH, mau dia kasih yang ke program kartu sembako, mau dia kasih yang sudah didata untuk bansos tunai, silakan, tidak ada yang melarang kok, tidak ada yang melarang. Pak Bupati, Pak Sehan, silakan. Ya. Pak, kalau perintah itu resmi Pak, lega kita Pak. Saya baru mengambil kebijakan kemarin Pak. Karena dinas saya khawatir. Karena begitu. Bahkan coba lihat yang viral apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat tentang mekanismenya. Kalau yang dapat ini tidak boleh dapat itu, yang dapat ini tidak boleh. Kan repot Pak. Makanya saya akhirnya mengambil langkah diskresi. Saya coba teleponan sama Pak Kejari. Pak Kejari memberikan dukungan. Pak lakukan saja, abaikan. Karena begini, di daerah saya umumnya PKH itu hanya dari 50.000 sampai 200.000 Pak. Bayangkan angka yang begini, kemudian kita harus sandingkan dengan dapat BLT 600.000. Ini ada ketidakadilan. Dia nangis, saya lakukan stimulan, tambah beras 10 kilo dia, tambah 1 kilo gula gitu. Dinas tadinya nggak khawatir karena ini. Saya bilang nggak, saya yang melakukan diskresi, saya yang tanggung jawab.
Karena saya melibatkan semua komponen, di samping seluruh ASN, non-ASN yang di bawah lingkungan pemerintah daerah, ada TNI, ada Polri, ada LSM, ada wartawan, dan juga ada organisasi kemasyarakatan yang turut terlibat, ini Pak. Karena saya inginkan rakyat saya tidak ada yang harus akhirnya dia dengan terpaksa merampok, dia harus akhirnya mencuri, Pak. Itu yang saya upayakan. Pak Juliari, benarkah Pak yang sudah terima BLT tidak boleh menerima PKH dan juga sebaliknya begitu Pak? Ini biar clear dulu. Apa yang Pak Bupati sampaikan itu sebenarnya bantuan yang dilakukan oleh Pemkab. Jadi yang beras atau apa tadi yang Pak Bupati sampaikan itu Pemkab. Yang kita atur itu adalah yang bantuan dari pemerintah pusat. Jadi artinya apa? Pemkab, Pemkot, Pemprov mau ibaratnya menumpuk atau memberikan bantuan yang dari anggaran mereka, itu bebas. Tidak kita pernah larang. Yang kita atur itu adalah bansos-bansos yang dari pusat. Artinya misalnya nanti saya sudah berikan bansos tunai yang nilainya 600.000 dari Kemensos. Ya sebaiknya, dan saya yakin Pak Bupati juga setuju, jangan lagi orang itu dikasih yang 600.000 dari dana desa. Itu saja yang kita atur. Tidak ada yang lain. Kalau Pemkab mau kasih satu orang 100 kilo beras, silakan. Tidak ada larangan. Sama sekali nggak ada larangan. Pak Juliari, tapi BLT yang dijanjikan oleh kementerian ini tak kunjung jelas kapan akan disalurkan, terus juga ada birokrasi yang panjang, masyarakat miskin diharuskan membuka rekening terlebih dahulu begitu? Tidak, saya luruskan dulu. Kita kan juga perlu atur, artinya kan ada dua mekanisme. Ini kan bukan sekedar bawa uang, pakai tas, datang ke satu lapangan bagi-bagi, kan tidak seperti itu Mbak, ya kan? Ini ada dua mekanisme. Yang pertama, untuk data yang kita terima yang sudah punya rekening di Bank Himbara, langsung kita transfer. Datanya juga baru kita terima, belum semua daerah. Kemudian yang kedua, kalau dia nggak punya rekening, kita kirim kantor pos, nanti orang ngambil kantor pos. Kemarin saya ada 2 tempat saya datangi di Kabupaten Tangerang, menyaksikan sendiri orang ngantri di kantor pos. Jadi tidak sulit, cuma dia perlu waktu dong, ibaratnya baru diumumin 1-2 hari, hari ini sudah ribut. Baik. Pak Jadi Sehan, kalau silakan Pak. bantuan kabupaten, bantuan kota, silakan. Perlu waktu Pak, Anda harus bersabar begitu Pak. Apakah masyarakat Anda bisa bersabar Pak? Enggak, gini dulu. Iya, saya kira begini dulu Mbak. mungkin, Pak Bupati, ini saya kira masukan begini dulu. Mungkin Ya silakan Pak. Silakan Pak. Ke Kemensos, karena Kemensos juga itu kan tentunya punya tanggung jawab yang besar, dan saya tentunya sangat senang ketika rakyat saya itu. Tapi sebaiknya menurut saya tidak dalam bentuk BLT membuka lagi orang baru, tapi PKH yang ada itu bagaimana ditingkatkan nilainya supaya tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Kan sudah ada rekening PKH ribuan orang, di saya ada 3 ribuan kalau nggak saya salah. Nah, kalau itu yang didorong, maka berarti yang lain itu di back langsung oleh pemerintah daerah dengan sembako. Sekarang ini yang jadi kecemburuan itu ada PKH-nya, karena dia ternyata PKH itu kan saya juga lama ngerti ini PKH ini. Kalau PKH ini datanya masih dari saya sebelum bupati, ternyata itu aja cuman mana yang sudah mapan sedikit dikurangi. Baik. PKH itu ada yang cuma dapat 50.000. Baik. Itu yang jadi itu. Saya kira ini saja mungkin Pak. Ini sebagai saran ya, tapi itu kan keputusan dari Kemensos. Iya, kalau bisa PKH-nya yang didorong angkanya Pak, supaya kita tidak tumpang tindih, karena dana DD juga itu ada untuk BLT dengan beda kriteria Pak. Baik, ini semoga kedepannya lebih ada kejelasan begitu ya Pak ya, tidak ada birokrasi yang terlalu berbelit-belit sehingga bantuan bisa segera disalurkan. Baik, sedikit saja Pak, sedikit. Iya, jadi begini, di dalam surat kami dan pada saat video conference dengan Kabupaten Daerah Indonesia pun kami sampaikan, pemerintah daerah boleh mengusulkan nama-nama tambahan dari pemerintah daerah untuk menerima bansos tunai. Jadi silakan, ruangan itu ada kok. Di surat edaran yang tadi juga disampaikan dari KPK juga ada dijelaskan di situ, boleh nama-nama, boleh dari daerah mengusulkan siapa yang terima, kita terbuka kok. Sebenarnya nggak ada masalah. Baik. Semoga ini bantuan bisa segera tersalurkan sehingga memang masyarakat terdampak corona bisa menikmati bantuan tersebut. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di AI News Sore.